Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Geris Gila. Saya dari kelas 3C mata kuliah Hukum Diplomatik. Di sini saya akan menjelaskan apakah boleh mobil ex duta besar atau ex diplomat digunakan atau dibeli oleh warga negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mobil berplat CD dan CC adalah kendaraan diplomatik yang dimiliki oleh perwakilan asing di Indonesia. Plat CD berarti crop diplomatik yang digunakan oleh duta besar dan staf diplomatik. Sedangkan plat CC atau crop konsuler digunakan oleh konsulat asing. Kendaraan ini tidak sama dengan kendaraan biasa karena diatur oleh Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Salah satu hak istimewa yang diberikan adalah pembebasan dari bea masuk, PPN, dan pajak barang mewah sesuai dengan pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2016. Pertanyaannya, apakah mobil ex duta besar atau ex diplomat boleh dibeli oleh warga negara Indonesia atau digunakan? Jawabannya boleh, tapi dengan adanya syarat yang ketat. Menurut pasal 8 PMK nomor 177 tahun 2016, kendaraan diplomatik baru dapat dialihkan kepada pihak lain di Indonesia jika sudah: pertama, mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, dilunasi seluruh bea masuk serta pajak yang sebelumnya dibebaskan. Artinya, sebelum dijual, mobil ex duta besar harus dilepaskan status fasilitas diplomatiknya terlebih dahulu. Proses ini disebut pelepasan fasilitas diplomatik dan dilakukan secara resmi melalui Kemlu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah-langkah hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, pihak kedutaan atau diplomat yang bersangkutan mengajukan izin pengalihan kendaraan ke Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, Kemlu akan memverifikasi permohonan tersebut dan berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mencabut fasilitas bebas pajak. Lalu selanjutnya setelah fasilitas tersebut dicabut, Bea Cukai akan menerbitkan surat pelepasan fasilitas diplomatik, kemudian menghitung nilai pajak impor dan bea masuk yang harus dibayar oleh calon pemilik baru. Nilai pajak ini biasanya dihitung berdasarkan nilai pabean atau nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu seterusnya, setelah seluruh pajak dilunasi, kendaraan tersebut tidak lagi memiliki status diplomatik. Dengan demikian, mobil tersebut dapat didaftarkan di Samsat sebagai kendaraan sipil dan diberikan plat hitam biasa, misalnya plat B untuk wilayah Jakarta. Pada tahap ini, pemilik baru saja juga bisa mengurus BPKB, STNK, dan bea balik nama atau BBN seperti kendaraan pada umumnya. Namun, penting untuk diketahui bahwa pembelian tidak boleh dilakukan sebelum izin dan pelepasan fasilitas diplomatik selesai. Jika seseorang membeli mobil berplat CD atau CC tanpa melalui prosedur resmi, maka kendaraan itu secara hukum masih berstatus milik negara asing, bukan milik pribadi pembeli. Akibat hukumnya cukup serius. Menurut pasal 102 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, siapapun yang menguasai barang impor ilegal, termasuk kendaraan diplomatik yang belum dilepaskan statusnya, dapat dijerat pidana penjara 1 sampai 10 tahun dan denda antara 50 juta sampai 500 juta rupiah. Selain ancaman pidana, kendaraan tersebut juga tidak dapat diregistrasi di Samsat, tidak bisa dibuatkan BPKB atau STNK baru, dan sangat mungkin disita oleh pihak Bea Cukai atau kepolisian karena dianggap sebagai barang yang tidak sah secara hukum. Dari sini, sisi hukum internasional,
Penjualan kendaraan diplomatik juga harus menghormati asas kekebalan diplomatik, immunity, dan non-interference, yang artinya pemerintah Indonesia tidak boleh langsung memperlakukan barang diplomatik sebagai objek pajak tanpa persetujuan negara asal atau Kemlu. Oleh sebab itu, mekanisme izin Kemlu menjadi penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961. Sementara dari sisi hukum nasional, ketentuan ini menjadi bentuk pengawasan terhadap fasilitas diplomatik agar tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan kepentingan pribadi, seperti praktik jual beli kendaraan bebas pajak yang marak terjadi di pasar gelap. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana mobil ex-diplomat dijual tanpa pelepasan resmi dan pembelinya akhirnya mengalami kerugian karena mobil tersebut tidak bisa digunakan secara legal di jalan umum. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pembelian mobil ex-duta besar di Indonesia diperbolehkan secara hukum, asalkan yang pertama ada izin resmi dari Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, seluruh pajak dan bea masuk dilunasi. Yang ketiga, kendaraan sudah didaftarkan ulang sebagai mobil biasa. Sebaliknya, membeli tanpa melalui prosedur resmi sama saja dengan membeli barang impor ilegal yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana dan kerugian material. Secara sederhana, mobil ex-duta besar boleh dimiliki oleh WNI setelah melalui proses pelepasan fasilitas diplomatik dan pembayaran pajak, tetapi tidak boleh langsung dibeli dari diplomat atau calo tanpa dokumen resmi. Sekian penjelasan dari saya tentang apakah boleh atau boleh membeli dan menggunakan mobil ex-diplomatik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.